Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa waktu berlalu, sudah hampir sebulan Ramadan pergi meninggalkan kita. Sebuah kenangan yang indah yang teringat dan terlukis di hati kita. Ibadah demi ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Entah itu berupa ibadah fi'liyah atau ibadah tarkiyah, ibadah yang bentuknya mengamalkan dan ibadah yang bentuknya meninggalkan. Di bulan Ramadan kita mampu melakukan ibadah puasa Ramadan, mampu melakukan salat 5 waktu, bahkan kita mampu lakukan secara berjamaah di masjid. Bahkan kita tambah dengan salat sunnah tarawih di malam harinya. Kita mampu bersedekah, kita mampu memberi makan. Ini semua ibadah fi'liyah. Dan juga kita lengkapi dengan ibadah tarkiyah, ibadah yang bentuknya meninggalkan. Kita meninggalkan berbagai macam dosa dan maksiat, meninggalkan perbuatan dusta, makan riba, minum khamr, membunuh, berjudi, dan yang lainnya. Bahkan dalam ibadah puasa Ramadan kita diajarkan bagaimana meninggalkan perkara-perkara yang sangat kita cintai, bahkan dibutuhkan oleh tubuh kita, tapi karena itu dilarang, maka kita tinggalkan, yaitu makan, minum, dan berhubungan dengan pasangan kita yang sah. Perkara-perkara yang kami sebutkan jamaah sekalian hendaknya jangan hanya jadi kenangan yang indah yang terpatri di hati kita. Perkara-perkara tersebut sudah mampu kita raih, mampu kita lakukan. Tapi kenapa seiring perginya bulan Ramadan, ibadah-ibadah itu juga ikut pergi? Kenapa seiring dengan lepasnya bulan Ramadan, ibadah-ibadah itu juga lepas? Maka ini hendaknya menjadi koreksi untuk kita jamaah sekalian. Karena tentunya target dari puasa Ramadan bukan itu. Kita bertakwa, beribadah hanya pada bulan Ramadan. Pergi bulan Ramadan, pergi juga ketakwaan kita. Bukan itu yang Allah Subhanahu wa taala harapkan untuk kita. Tapi la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa dan terus bertakwa. Saking pentingnya diulangi di tiap Jumat wasiat tentang takwa. Oleh karena itu izinkan kami jamaah sekalian di kesempatan ringkas hari ini menyebutkan 5 sebab yang dengannya kita bisa istiqamah di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ajal datang menjemput.
Yang pertama, jamaah sekalian, hendaknya kita memperbaiki niat kita, memperbaiki keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang ikhlas dalam ibadahnya, itu dia tidak peduli bulan Ramadan atau bukan bulan Ramadan. Orang lihat dia atau orang tidak lihat dia, orang puji dia atau mencela dirinya, dia tidak peduli. Karena yang dia ibadahi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan bulan Ramadan. Jadi walaupun bulan Ramadan pergi, dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia cari adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia betul-betul paham murka Allah ketika dia meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang diperintahkan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinah hunafa. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mukhlishina lahu din, dengan betul-betul mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, hunafa, betul-betul berpaling dari segala macam bentuk kesyirikan dan niat-niat yang keliru dan miring. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, butuh kita pahami ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu kewajiban bagi kita di setiap waktunya. Sampai kapan jamaah sekalian? Sampai ajal datang menjemput kita. Itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai ajal datang menjemputmu. Kemudian sebab yang kedua yang dengannya kita istiqamah di atas ibadah kepada Allah adalah hendaknya kita memilih teman-teman yang baik, memilih circle yang saleh, teman-teman yang saleh. Karena betapa banyak saudara-saudara kita yang terjerumus dalam kubangan dosa dan maksiat itu hanya karena pergaulan yang rusak, hanya karena teman yang tidak saleh. Apalagi anak-anak muda kita di saat sekarang ini. Itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu diukur dengan agama temannya, maka hendaknya setiap dari kita melihat bersama siapa, dengan siapa dia berteman. Maka pilihlah teman yang saleh untuk diri kita, pilihlah teman yang saleh untuk istri kita, pilihlah teman-teman yang saleh untuk putra-putri kita, cucu-cucu kita. Jangan sampai kita menyesal di kemudian harinya, terjerumus dan terjerembab dalam kubangan dosa hanya karena pergaulan yang rusak. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab yang ketiga yang dengannya kita bisa istiqamah di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hendaknya kita meluangkan waktu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya itu menjadi agenda di seumur hidup kita, belajar agama Allah, belajar Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengannya ini sangat membantu kita untuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagi kita jalan menuju surga. Inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, yang di jalan tersebut dia mencari ilmu, mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Apalagi kalau ternyata memang kegiatan belajar itu ada di dekat rumah kita, ada di masjid kita, dikaji kitab-kitab para ulama, ayat-ayat Allah dibacakan, hadis-hadis Nabi dikaji, maka mari luangkan waktu kita yang dengannya itu menjadi sebab kita istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan belajar ilmu agama juga membantu kita untuk mendapatkan teman-teman yang saleh. Karena yang ikut kajian bukan hanya kita, ada orang-orang lain. Kita bisa berteman dengannya, yang dengannya kita saling mengingatkan. Datang waktu kajian, datang waktu ta'lim, kita saling mengingatkan. Ketika kita ingin keliru, terjatuh dalam dosa, ada yang ingatkan. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, yang dengannya kita bisa istiqamah
di atas ketaatan kepada Allah dengan izin Allah, yaitu hendaknya kita memperbanyak mengingat yang namanya kematian. Perbanyak yang namanya akhir dari kehidupan manusia, yaitu yang namanya kematian. Karena kenapa jamaah sekalian? Orang yang banyak niat kematian, dia akan terus melaju tanpa menghiraukan kiri dan kanannya. Dia paham betul kesempatan dia terbatas, dan kesempatan yang terbatas itu dia tidak tahu kapan berakhir. Maka dia terus berpacu dengan waktu ajal yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di zaman sekarang ini, betapa banyak Allah perlihatkan orang yang meninggal mendadak. Dia lagi sholat meninggal, lagi menyetir meninggal, lagi khutbah tidak enak perasaannya meninggal. Maka jangan menunda jemaah sekalian, jangan berhenti dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menutup akhir kehidupan kita dengan kebaikan. Inilah pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadhimil ladzat, ya'ni al-maut. Perbanyaklah kalian mengingat penghancur seluruh kelezatan, yaitu yang namanya kematian. Hanya itu yang bisa kita bawa, yaitu amal saleh yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Hanyalah amalan saleh. Tidak ada harta, pangkat dan jabatan, dunia, uang. Tidak ada yang bermanfaat lagi ketika itu. Yang bermanfaat hanya satu, yaitu amalan saleh. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, yang kelima, sebab yang dengannya kita bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya minta rezeki, jangan hanya minta dunia, tapi minta agar kita dikokohkan di atas ketaatan, di atas kebaikan, di atas amalan saleh. Jangankan kita jemaah sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling hebat ibadahnya, yang paling hebat ilmu agamanya, masih meminta kepada Allah kekokohan di atas agama. Di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Maka perbanyak doa ini jemaah sekalian. Karena betapa banyak saudara-saudara kita yang meninggalkan amalan saleh, meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi Ramadan pergi meninggalkan dirinya, dia sudah pergi meninggalkan masjid. Belum lagi Ramadan pergi meninggalkan dirinya, dia sudah pergi meninggalkan salat. Dan banyak dari mereka bahkan meninggalkan agamanya hanya karena dunia yang hina, murtad dari agama Islam. Jadi minta kepada Allah, perbanyak doa kepada Allah agar Allah kokohkan kita di atas kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya hormati dan saya muliakan, di masjid kita terpampang papan yang berisi kelompok, daftar kelompok kurban. Kita lihat masih banyak yang kosong. Maka tentunya jamaah sekalian, mari kita raih spidol yang ada, yang tersedia di situ. Kita tulis nama kita atau kita mendaftar kepada pengurus masjid untuk berkurban karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkurban bukan karena mau dipuji, mau disanjung, mau dibilang, ataukah hanya karena malu kalau tidak kurban. Kita kurban karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi jemaah sekalian, ini kurban yang terakhir kita. Belum tentu kita dapat kurban tahun depannya. Bisa jadi inilah yang bermanfaat nanti di padang mahsyar. Di timbangan amal kebaikan kita tercatat kurban kita yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan menunggu, jangan menunda. Luangkan sedikit dari harta kita. Satu bagian hanya 2 juta sekian. Tidak seberapa dibanding rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan selama setahun penuh.
Maka mari jemaah sekalian, kalau memang belum ada sekarang, kita bisa mulai dengan mendaftarkan nama kita. Nanti kita lunasi karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita digolongkan termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang di hari Idul Adha, orang-orang yang berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون